Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita selalu kita panjatkan kehadirat Sang Pencipta Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan patuh, dan juga maha berat siksaannya bagi orang-orang yang durhaka dan kafir. Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu menjadikan bibirnya basah dengan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada panduan, panutan semua orang beriman, penutup para nabi dan rasul, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah secara langsung. Dan juga Sang Pencipta Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Semua kehidupan manusia terbaik ini adalah kemenangan, ketentraman jiwa, dan juga kebahagiaan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sekali saudaraku seiman, kita sudah membahas perang Hunain. Dan pada penutupan saya sempat mengatakan kita akan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perang Hunain, dan ini sekaligus tentu menjelaskan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah peperangan Nabi SAW sebelumnya, perang Makkah, pembebasan kota Makkah, kemudian perang Taif atau Taif yang datang setelah perang Hunain itu. Pelajaran pertama saudaraku seiman yang bisa diambil dari perang Hunain, dan ini tentu melengkapkan bahasan sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan bahas perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tapi ini sisa bahasan kita dari perang Hunain, sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang sebelumnya. Pelajaran yang pertama adalah janji Allah benar dan tidak mungkin luput, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam banyak ayatnya, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yukhliful mi'ad. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya, dan juga Allah, siapakah yang lebih jujur daripada Allah dari sisi pernyataan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan, dan juga dalam banyak ayat yang lain, di antaranya walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah temukan adanya perubahan dari sistem yang telah Allah buat. Beriman, beramal soleh diberikan kemenangan, kufur maka akan dihukum, dan ini tidak akan berubah sunnatullah ini. Maka janji Allah benar. Setelah kesusahan yang menimpa kaum muslimin di Mekah selama 13 tahun, yang jadi pengikut baginda Nabi SAW dalam buku-buku sejarah dikatakan 153 orang. Itu pun 83 orang hijrah ke Ethiopia sampai perang Khaybar, baru kembali ke Madinah. Jadi kurang lebih sampai tahun 5 Hijriah baru kembali ke Madinah. Yang beriman pada Nabi SAW tinggal di Mekah hanya 70 orang. Itu pun dengan siksaan, dengan hinaan dan segala macam hal. Sampai akhirnya terjadilah hijrah yang mulia ke Madinah di awal tahun Hijriah. Masih tahun pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka sudah mulai ada upaya Nabi SAW mengembangkan agama Islam ini dengan mendirikan sebuah negara di Madinah dengan sistem yang Nabawi, atau mengikuti sistem yang Nabi SAW terima dari wahyu, kemudian dikatakan sistem Nabawiyah atau Nabi SAW yang memimpin sendiri. Kemudian juga dengan tentu sudah saya jelaskan pendirian 2 masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, kemudian mu'akha, persaudaraan antara muhajirin dan ansar, lalu kemudian mu'ahada, kesepakatan dengan orang-orang kafir di Madinah agar sama-sama membela Madinah. Lalu terjadilah prosesi selama 5 tahun, 6 tahun pertama saja, sampai 8 tahun kalau kita bahasakan sampai perang Hunain terjadi. Itu Nabi SAW kita lihat dalam 8 tahun menutupi semua hal-hal yang dianggap pada saat itu tanda kutip di Mekah belum dicapai. Terjadinya penyerangan-penyerangan atau peperangan-peperangan dari Nabi SAW. Ada perang Badar,
janjian sama orang kafir, menuju ke sana lalu menyerang orang kafir. Tadinya kafilah lalu kemudian tidak jadi, akhirnya bertemu dengan pasukan kafir Quraisy yang dimenangkan. Perang Uhud pada saat akan diserang Madinah. Kemudian di awal peperangan Nabi SAW menang dengan kaum muslimin. Dan ini cuma selisih tahun 2 Hijriah, Badr tahun 3 Hijriah, perang Uhud. Kemudian terjadi kekalahan di akhir peperangan bersama karena sebagian pemanah Nabi SAW turun dari bukit. Lalu kemudian Nabi SAW membentuk pasukan yang sama 1 hari setelah kejadian perang Uhud di hari Sabtu di tahun 3 Hijriah. Hari Ahadnya Nabi SAW langsung mengejar Quraisy kembali dengan orang-orang yang luka parah pada saat itu. Tidak boleh ada pasukan baru yang bergabung, orang yang kemarin ikut di Uhud dan semuanya luka-luka parah. Sampai ada di antara mereka memiliki 70 luka di badannya. Menyerang sampai terjadi dikenal dengan perang Hamrat Asad. Dan akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani bertemu dengan Nabi SAW karena kaget. Masa orang yang luka masih mau menyerang? Setelah itu terjadi histori lagi berlanjut perang Khandaq, di mana orang Quraisy berusaha menyerang Nabi SAW. Ya. Kemudian terjadilah pengepungan selama 43 atau 45 hari. Sampai akhirnya Allah SWT usir mereka dengan angin yang kencang. Dan muslimin memenangkan peperangan. Kita lihat setelah peperangan Ahzab atau perang Khandaq ini, dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan surah nomor 33, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW menyapu bersih, menyisir semua suku Arab dan suku Yahudi atau orang-orang Yahudi yang berusaha untuk ikut di perang Ahzab. Maka dari prosesi tahun 5 Hijriah itu, perang Khandaq sampai terjadinya pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah dan juga perang Hunain dan perang Taif ini, kita lihat di situ Nabi SAW setiap dua bulan sekali, ya, kalau ditarik secara akumulasi semuanya, setiap 2 bulan sekali pasti ada jihad. Terus Nabi SAW menghukum suku-suku yang berusaha mengganggu Nabi SAW. Dan dalam prosesi penyerangan-penyerangan itu, Nabi SAW juga melakukan umrah qadha, masuk ke Mekah dengan kemuliaan setelah di Hudaybiyah ditahan. Kemudian juga Nabi SAW menyerang Mekah karena terjadi pengkhianatan oleh orang Quraisy atau sekutu Quraisy, ya, pada saat itu. Sampai akhirnya Nabi SAW berhasil melakukan Mekah tanpa perlawanan dan menyerang kota Taif. Sebelum menyerang kota Taif terjadi perang Hunain yang jadi bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau kita rentet histori semua, termasuk nanti perang Tabuk yang akan kita bahas, dan sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia, seluruh jazirah Arab telah masuk Islam. Ini semua rentetan yang kita lihat, 13 tahun masa himpin di Mekah diganti oleh Allah SWT dengan 10 tahun di Madinah, masa ekspansi dan penguasaan Islam. Jadi janji Allah tidak akan luput, cuma butuh kesabaran. Butuh kesabaran dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan agama, dan tidak akan mungkin berubah. Agama Islam agama yang benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu unggul dan tidak akan pernah ada yang mengunggulinya. Tidak akan pernah berubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berubah adalah kitanya, para pengikut dan penganutnya yang kadang-kadang memiliki pemikiran-pemikiran yang keluar dari wahyu sehingga akhirnya membuat ada perubahan wajah sebenarnya atau perubahan penampilan, tapi sebenarnya dia bukan menggambarkan Islam, dia menggambarkan tentang diri dia sendiri. Sementara Islam tidak akan pernah berubah. Ini pelajaran pertama yang harus kita ambil teman-teman sekalian. Jadi janji Allah tidak akan luput sebagaimana kita lihat di dalam kehidupan Nabi SAW. Yang kedua, setiap muslim harus ikhtiar. Betul poin pertama, janji Allah benar. Orang mukmin akan menang, orang mukmin akan bahagia, orang mukmin akan begini dan begitu, betul. Dan pernah saya sebutkan di sini teman-teman sekalian, dalil-dalil syariah ada 17 manfaat menjadi orang soleh. Ayat-ayat Al-Quran semuanya. Diberikan rezeki, diberikan keturunan, diberikan kemenangan, diberikan kepemimpinan. Banyak manfaatnya. Tapi ini butuh ikhtiar. Ini butuh ikhtiar. Nabi SAW dijanji kemenangan. Perang Khaybar dijanjikan kemenangan. Kemudian waktu perang dari Hudaybiyah. Kemudian pembebasan kota Mekah dijanjikan. Ya. Peperangan Hunain setelahnya dijanjikan kemenangan. Nabi SAW pulang dari kesepakatan Hudaybiyah masih membentuk pasukan di Madinah dan kemudian menyerang Khaybar. Itu pun mengepung Khaybar 40 hari sekian, 43 hari mengepung benteng pertama Khaybar, belum bisa ditembus. Dan tangan Nabi SAW, jari kelingking beliau itu sempat dikena anak panah Yahudi. Sahabat sempat kelaparan, sampai-sampai akhirnya mereka menangkap keledai, lalu mereka memasaknya. Yang keluarlah hukum pengharaman keledai yang hidup bersama manusia, ya, keledai yang berwarna coklat atau abu-abu.
Ya, beda dengan zebra yang dasarnya halal. Maka terjadilah pengharaman tersebut. Dan Nabi SAW juga haramkan semua yang bertaring. Karena sahabat kelaparan, akhirnya mereka mau makan. Terjadi cobaan-cobaan. Tapi akhirnya menang. Cuma ada ikhtiar itu. Artinya teman-teman sekalian, kita kalau lalui dunia ini dengan sakit, dengan cobaan, gangguan orang, ada kesalahan kita lalu kita meminta maaf atau kita benar kita memaafkan, itu sistem kehidupan. Tapi ujung-ujungnya orang beriman pasti menang, gitu kan? Yang penting dia di rel yang benar. Maka butuh ikhtiar. Nabi SAW ikhtiar, walaupun sudah janjikan kemenangan, ya, tetap ikhtiar. Beberapa peperangan Nabi SAW digambarkan beliau kadang bahkan berijtihad dalam strategi perang. Seperti kasus waktu perang Badar, kalau masih ingat kita review beberapa bahasan kita yang sebelumnya, bagaimana Nabi SAW sempat meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi perang Badar, yang akhirnya terjadi kecamuk perang. Lalu ada beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Rasulullah, kami ingin bertanya, apakah ini Anda meletakkan pasukan di tengah-tengah lokasi medan perang ini wahyu sehingga kami tidak bisa lagi mengubahnya, atau ijtihad dari Anda? Kata Nabi SAW, ini ijtihad dari saya, strategi perang. Kata Nabi SAW, bisakah kami berikan masukan ya Rasulullah? Kami punya pengalaman dalam peperangan. Kata Nabi SAW, baiklah. Kata beberapa sahabat dari Ansar, bagaimana kalau pasukan kita tarik mundur sampai ke dekat sumur, sehingga pasukan bisa minum kalau haus, musuh juga kalau mau menyerang, kita punya benteng di bagian belakang, kita tidak bisa serang dari belakang. Banyak hal yang dilakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik. Beliau terima masukan itu, gitu kan? Jadi memang ada ijtihad, ada upaya, gitu kan? Ijtihad ini bisa benar, bisa salah. Maka ini juga termasuk yang diambil pelajaran. Ada ikhtiar, yang penting ikhtiar kita benar sesuai dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang ketiga, teman-teman sekalian, haramnya lari dari kancah peperangan. Tidak boleh. Ini termasuk dosa besar. Dan ini terjadi di perang Hunain. Waktu pasukan Khalid bin Walid, kalau masih ingat, dengan Bani Aslam atau Bani Sulaim, Bani Sulaim, waktu Nabi SAW mau menyerang Mekah, ada Bani Sulaim 1000 orang semua penunggang kuda, ikut bersama pasukan muslimin. Tembus Mekah, mereka tetap utuh, tidak ada yang mati. Kemudian waktu menyerang suku Hawazim di perang Hunain. Hunain sebuah lembah antara Mekah sama Taif. Waktu diserang, menyerang ke sana, Nabi SAW suruh suku Sulaim ini bersama Khalid bin Walid turun duluan di lembah Hunain. Ternyata di bawah sudah diserang tiba-tiba. Akhirnya Khalid bin Walid pun luka seluruh tubuhnya dan sempat pingsan radhiyallahu anhu. Beberapa suku Sulaim jadi korban dan kocar-kacir pasukan muslimin pada lari. Sampai Nabi SAW waktu turun di lembah Hunain menemukan tidak ada orang. Yang ada tinggal korban-korban para sahabat, yang lainnya pada lari. Beberapa buku sejarah menjelaskan ada di antara sahabat yang baru masuk Islam, mu'allaf, sekitar 2000 orang jumlah mereka. Karena pasukan muslimin dari Madinah 10.000, ini 2000. 2000 ini ada yang lari sampai sudah mendekati Mekah. Karena mereka belum terbiasa dengan peperangan. Maka Nabi SAW tetap kokoh waktu itu di Hunain dengan 100 orang saja. Sampai turun Jibril AS menyampaikan kalau 100 orang ini dijamin rezekinya. Di dunia dan juga di surga dijamin masuk surga. 100 orang tersebut. Ya. Dan ini tentu sahabat-sahabat yang berkumpul, sahabat-sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain, semuanya banyak yang berkumpul pada saat itu. Di situ termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, Harithah bin Nu'man, dan beberapa ridwanullahi alaihim sahabat Nabi yang mulia ini, tetap mereka di sana. Dan ini pelajaran teman-teman sekalian. Ternyata orang-orang yang lari dari kancah peperangan itu dihardik, disalahkan. Dan Nabi SAW mengatakan 7 induk dosa besar: syirik, sihir, durhaka sama orang tua, ya, kemudian lari dari kancah peperangan diantaranya. Jadi nggak boleh. Orang muslim kalau masuk di medan perang, maka kasusnya cuma 2. Target pertama mati syahid, dan kalau mati semua pasukan tidak ada kekalahan namanya. Itu menang, karena itu targetnya, mati syahid masuk surga. Atau mereka bawa kemenangan pada saat pulang. Tidak ada lagi yang lainnya gitu. Maka ini hukumnya tidak boleh teman-teman sekalian. Ini juga pelajaran dari Hunain. Pelajaran yang keempat, tidak boleh mentashmit atau mensyamata adu, musuh. Tidak boleh menganggap remeh musuh. Karena waktu itu jumlah muslimin itu 12.000. Jumlah pasukan suku Hawazim 12.000. Belum pernah selama peperangan muslimin sebelumnya jumlah berimbang seperti ini, belum pernah. Di perang Badar kita tahu 314 lawan 1000. Di perang Uhud 700 lawan 3000, gitu kan. Di perang Khandak
itu 1.000 sahabat di Khandak itu melawan 10.000. Kan? Kemudian di perang Khaybar, menyerang Khaybar pada saat itu, pasukan muslimin 1.400 orang. Khaybar berisi 10.000 pasukan Yahudi. Selalu jumlahnya tidak berimbang, gitu kan? Selalu mereka lebih banyak. Gitu. Waktu penyerangan kota Mekah, 10.000 pasukan muslimin keluar. Mekah itu terdiri dari kurang lebih 200.000 penduduk pada saat itu. Pasukannya mereka besar sekali, puluhan ribu orang. Tapi juga muslimin menang. Nah di perang Hunain, rupanya berimbang karena 10.000 tetap utuh pasukan muslimin, tidak ada yang korban. Kemudian ada 2.000 mu'allaf baru datang 12.000. Semua sahabat waktu itu umumnya tanda kutip, bukan semuanya tapi umumnya mereka menganggap bukan niat sombong, tapi sampai Abu Bakar pun dikatakan, saya sudah sebutkan riwayatnya pada benar-benar mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah seperti ini karena belum pernah pasukan seperti ini. Statement ini saja yang banyak disampaikan oleh para sahabat. Merasa bangga dengan jumlah yang banyak dan musuh tidak akan kalahkan. Sudah masuk dalam istilah syamata. Ternyata gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekalahan di awal peperangan. Kocar kacir pasukan muslimin. Sampai karena Nabi SAW kokoh pada saat itu, dan yang mengumpulkan sampai 100 orang itu termasuk suaranya Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW, yang teriak mengatakan, hai muslimin, ini Rasulullah, jangan kalian lari. Tetap aja banyak yang lari. Lalu Nabi SAW mengatakan, panggil mereka, bilang, hai ahlus syajarah, mana orang yang membaiat di bawah pohon pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Lalu kemudian berkumpullah 100 sahabat. Karena Nabi SAW tetap kokoh dengan 100 orang itu, sampai akhirnya berhasil mengalahkan 12.000 pasukan, memukul-mukul pasukan Hawazim, dan itu disebabkan juga karena turunnya malaikat. Ya, dan saya sudah ceritakan bagaimana prosesnya turunnya malaikat di lembah Hunain. Ya, para sahabat mengatakan kami menyaksikan langit berwarna hitam dan kami melihat banyak sekali seperti lebah yang berwarna hitam. Itu banyak yang jatuh menyerang pasukan orang-orang kafir dan kami pun sempat terkena, tapi kami tidak bisa. Sampai seseorang di antara kita atau di antara kami sulit untuk melepaskan dari baju dan dari tangannya karena banyaknya semacam lebah hitam itu. Tapi orang-orang kafir melihat itu bukan lebah. Mereka melihat itu adalah pasukan yang berwarna putih, dan itu diceritakan oleh beberapa orang-orang suku Hawazim yang akhirnya masuk Islam setelah kekalahan mereka. Ringkas cerita tentunya pada saat itu Nabi SAW akhirnya diberikan bantuan oleh Allah SWT dengan kekuatan, tapi setelah kokoh dan sabar. Awalnya terjadinya kekalahan karena masalah syamata ini, dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman, bukan cuma pasukan musuh. Dan di antara doa Nabi SAW juga, dan jangan sampai ada syamata terhadap adu. Ya. Juga kita tidak boleh syamata ini kepada siapa saja, kepada muslim, non muslim, anggap remeh mereka. Yang masih ingat statement Umar bin Khattab, kalau ada perempuan lewat sementara perutnya besar dan saya katakan, ih perutnya besar, bisa saja perut saya juga jadi besar, karena tidak maunya mensyamata orang lain. Ini pelajaran teman-teman, ini penyebab terkalahkan muslimin di awal perang Hunain. Yang kelima, turunnya para malaikat, dan ada 2 peperangan yang turun ikut serta malaikat, ya. Tapi yang satu ikut serta langsung, yang satunya cuma hadir. Ya. Yang ikut berperang di perang Badar. Dan sudah kita bacakan panjang lebar dalam surah Al-Anfal pada saat menjelaskan perang Badar. Bagaimana memang mereka datang, dan Nabi SAW di penutupan perang Badar sempat mengatakan, apakah kalian mau melihat atau membedakan mana korban kalian dan mana korban malaikat? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di tebasan kepala musuh itu ada luka bakar dan jari-jari mereka terpotong, itulah korban para malaikat. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal bagaimana Allah SWT menyuruh memenggal leher-leher orang kafir dan memotong jari-jari mereka kepada para malaikat-malaikatnya. Dan juga ada sahabat yang mengatakan, saya waktu di Badar akan menebas leher seorang kafir karena pedangnya sudah lepas. Begitu saya mau ayunkan pedang saya, kepalanya sudah terpental sendiri karena adanya ikut serta malaikat. Ada sahabat yang mendengar panggilan nama-nama yang asing tidak di kalangan sahabat. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kami dengar ada suara begini. Kata Nabi SAW, itu malaikat yang memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyerang. Ringkas cerita, mereka hadir pada saat itu. Di perang Hunain hadir juga para malaikat, tetapi mereka tidak ikut dalam peperangan, hanya muncul, dan dengan munculnya sudah cukup membuat suku Hawazim jadi bubar dan kocar kacir. Ya, bubar dan kocar kacir.
Jadi ini ada keterlibatan malaikat ya, dalam peperangan Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan bukan mustahil. Di setiap medan jihad Allah SWT berikan pertolongan dengan datangnya para malaikat. Tapi umumnya kaum mukminin tidak melihat mereka. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah beriman. Sebagian ulama misalnya memberikan contoh saja agar kita bisa lebih paham poin ini. Kenapa sekarang yang banyak mengadakan penelitian di langit, di udara ya, dengan pesawat terbang, melihat bulan, bintang-bintang, yang di bumi, penelitian tentang hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segala macam, di dalam laut. Kenapa kebanyakan orang non-muslim? Kenapa bukan orang Islam? Maka ulama memberikan rincian, mengatakan sederhana saja, karena umat Islam sudah yakin kepada Allah. Maka apa saja mereka tidak lihat, mereka sudah katakan ini adalah ciptaan Allah dan la ilaha illallah. Orang-orang kafir ini justru karena ragu, Allah buat mereka mengadakan penelitian. Penutupannya nanti adalah mereka yakin, oh ternyata ini luar biasa, pasti ada penciptanya. Dan itu betul, terjadilah seperti itu. Kita lihat banyak sekali para ilmuwan ateis akhirnya masuk Islam. Karena mereka tidak yakin, awalnya tidak yakin, lama-lama jadi yakin karena penelitian-penelitian mereka. Ya. Ya, ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah Perang Hunain. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Hah? Yang ke-6. Siang-siang sudah mulai ngantuk. Baik, yang ke-6, afwan, cuma bercanda tadi ya. Yang ke-6 adalah halalnya ghanimah, ya. Dan itu merupakan hak muslimin. Sebagaimana kita tahu dari seluruh peperangan Nabi SAW ada 2 peperangan yang sangat banyak ghanimah. Di perang Khaybar dan di perang Hunain. Ini paling banyak ghanimahnya. Di perang Hunain itu seluruh suku Hawazim, perempuannya, orang tuanya dan anak-anaknya semuanya jadi ghanimah. Karena pimpinan mereka ya, itu menyuruh seluruh perempuan dan anak-anak kecil ikut. Kalau masih ingat kisahnya dulu, masih ingat gak? Anggap ingat. Walaupun sudah lupa. Jadi pimpinannya mereka mengatakan harus semua perempuan bawa. Jadi semua pasukan Hawazim itu harus bawa istrinya dan anak-anaknya. Dengan alasan supaya mereka tidak lari gitu, dari kancah peperangan. Akhirnya tadinya 12.000 menjadi 30.000 orang pasukan, tapi mereka tidak berperang, mereka di akhir pasukan. Waktu pasukan laki-lakinya pada lari semua, ini jadi ghanimah semua, harta rampasan perang. Kemudian juga termasuk unta, emas-emas mereka semuanya, ya, harta waktu itu kaum musyrikin semua direbut oleh kaum muslimin, dan itu banyak sekali. Dan Nabi SAW sempat menyimpannya di daerah namanya Ji'rana atau Bi'rana, atau Ji'rana lebih tepat, yang akhirnya Nabi SAW setelah itu berihram dan masuk umroh lagi ke Mekah setelah selesai pembagian ghanimah. Dan ada kasus, kalau teman-teman masih ingat masalah itu, bagaimana Nabi SAW sengaja menyimpan ghanimah tersebut dan tidak membagikannya, yang berarti keputusan ghanimah ada di tangan pemimpin. Maka Nabi SAW tidak bagi, sengaja menunggu kurang lebih 10 hari dengan harapan orang-orang suku Hawazim ini yang sudah kalah dalam peperangan, mereka berlindung di benteng-benteng Taif mereka. Dan Nabi SAW sempat mengepung kota Taif. Kemudian Allah belum izinkan untuk dibuka. Nabi SAW berharap mereka datang, minta kembali keluarga mereka, anak-anak mereka, harta mereka, minta. Dan mereka masuk Islam. Tapi Nabi SAW tunggu lama, enggak datang-datang. Maka Nabi SAW membagi-bagi pada saat itu. Dibagilah semua ghanimah ini, termasuk bagi para mu'allaf yang baru masuk Islam dari orang-orang Badui. Ya, karena ada di antara mereka yang datang lalu mengatakan, hai Muhammad, saya minta 1 kambing. Orang Badui, kata Nabi SAW, itu lembah penuh dengan kambing, ambillah semuanya. Sampai orang itu kaget, jangan kau olok-olok saya Muhammad. Tidak, ambil. Dalam riwayat dikatakan, saking tidak percayanya dia disuruh ambil sekian ratus ekor kambing, orang baru masuk Islam. Ada riwayat menjelaskan bahkan orang ini belum syahadat. Kemudian dikasih oleh Nabi SAW. Tapi riwayat yang paling kuat dia sudah syahadat ya, karena orang yang menerima ghanimah adalah kaum muslimin. Maka dia syahadat, kemudian dia minta kambing. Nabi SAW suruh ambil ratusan. Dia bilang, waktu saya jalan menuju ke kambing-kambing tersebut, saya mengira akan ada orang yang menghalangiku. Dan ada semua sahabat minggir, kasih dia. Dia jalan sampai dia pulang ke sukunya, lalu dia teriak di depan pintu gerbang sukunya, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena dia mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita kelaparan. Artinya ini ada harta yang sangat banyak. Maka mereka orang-orang yang masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Nabi SAW terus bagikan kepada mereka
Harta rampasan terus, saking banyaknya, sampai dibagiin kepada seluruhnya orang-orang Badui yang baru datang, tambah pasukan muslimin, masih ada banyak tertinggal dari ghanimah tersebut. Dan ini halal bagi kaum muslimin untuk menikmatinya. Dan ada sebuah pelajaran penting juga di sini. Ternyata setelah pembagian ghanimah, ada utusan dari suku Hawazim, dari benteng Taif, yang sudah dikepung oleh Nabi SAW dan tidak berhasil ditembus karena Allah belum izinkan, datang baru minta, hai Muhammad, walaupun kalian belum berhasil menembus benteng kami Taif, tapi apalagi enaknya hidup, kami nggak punya istri, kami nggak punya anak, orang-orang tua kami pun, harta kami semuanya diambil, sudah nggak ada lagi, kami harus mulai dari nol lagi semuanya, maka lakukanlah sesuatu. Kata Nabi SAW, saya menunggu selama 10 hari, kalian tidak muncul, sekarang baru kalian mau bicara. Ya sudah bagi kepada orang ini, tangan orang semuanya, nggak mungkin. Dia bilang, tolonglah hai Muhammad, bantulah kami. Mereka bukan mau masuk Islam ya, mereka cuma ucapkan itu, tolonglah kami, minta tolong. Ini dalam kondisi kafir. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, mana yang kalian lebih sukai, keluarga atau harta? Pilih salah satunya, dua-duanya nggak mungkin. Maka mereka bilang, tentu tidak ada yang lebih mahal daripada keluarga. Kami ingin istri anak kami kembali. Kalau harta nggak bisa lagi. Harta nggak apa-apa, nggak bisa dicari. Kata Nabi SAW, baiklah, semua yang di bawah tangan saya punya kalian. Yang Nabi SAW punya bagiannya, kembalikan semua. Dan saya akan kumpulkan orang-orang, nanti kalian sampaikan keluh kesah kalian. Dikumpulkanlah pasukan muslimin, 12.000 orang, lalu Nabi SAW mengatakan, hai muslimin, sesungguhnya telah datang utusan Hawazim, dan mereka ingin berbicara. Sampaikanlah. Maka mereka mengatakan, hai manusia, kasihanilah kepada kami. Walaupun kalian belum menembus benteng kami, tapi apalagi enaknya hidup. Tidak ada keluarga, tidak ada istri, nggak ada anak, nggak ada orang tua. Harta kami sudahlah, tapi keluarga kami, gitu kan? Rupanya mereka terdiam, para sahabat terdiam. Mau kembalikan atau enggak? Ini sudah hak milik sekarang, ghanimah. Maka Nabi SAW memulai statement mengatakan, semua yang di bawah tanganku milik kalian. Walau kalian semua kembali, istri, anak, semua jadi hak milik kalian. Tidak ada lagi perbudakan. Tapi kalau harta, nggak bisa, kata Nabi SAW. Maka rupanya ada sahabat-sahabat pada berdiri nih. Di tangan saya juga saya serahkan karena menghormati Nabi SAW. Di sana berdiri, sana berdiri, sana berdiri. Banyak sahabat mengizinkan semua agar dikembalikan. Ya, kecuali ada beberapa orang, sudah saya jelaskan itu hari. Kepala suku Ghatafan. Ya, masih ingat? Hah? Anggap ingat. Dia nggak mau, ya. Bin Muhsin, gitu kan? Dia nggak mau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sudah milik saya nggak mau. Lalu Nabi SAW nego sama dia, kembalikanlah, saya akan ganti. Lalu dia, karena baru masuk Islam, mu'allaf nggak ngerti, dia nego sama Nabi. Dia bilang, berapa negonya ya Rasulullah? Artinya, satu perempuan dan satu anak-anak ini mau ditukar berapa? Kata Nabi SAW, setiap jiwa 4 ekor unta. Dia bilang, baiklah, negosiasi. Akhirnya ditukarlah dengan unta-unta. Sampai akhirnya kembalilah seluruh wanita dan anak-anak dari suku Hawazim, gitu kan? Lalu mereka kembali membawa itu, tapi harta mereka sudah menjadi milik muslimin. Dan ini tentu sudah kita panjang lebar jelaskan historinya pada pertemuan sebelumnya, tapi ini pelajarannya yang kita ambil, adanya ghanimah. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya telah diberikan kepadaku 6 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Di antaranya adalah dihalalkan bagiku ghanimah, jadi harta rampasan perang. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat yang lain, kalau kalau zaman dulu, di zaman Nabi-Nabi terlebih dahulu, kalau mereka berperang, maka akan dikumpulkan ghanimah, lalu Nabi tersebut berdoa, lalu datanglah petir dari langit menyambar ghanimah tersebut, karena haram bagi mereka, dan telah terhalalkan untukku dan umatku. Jadi ini semua pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Pelajaran selanjutnya, yang ketujuh adalah, ya, belum diizinkannya Nabi SAW membebaskan kota Taif, dan ini menandakan kemenangan full memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah pembebasan kota Mekah, terus menang muslimin di lembah Hunain, rupanya pasukan orang-orang musyrik ini larinya ke kota Taif, dan kota Taif sempat dikepung oleh Nabi SAW. Itu juga dikepung puluhan hari, sampai Nabi SAW suruh tancapin anak-anak panah dan tombak-tombak ke tanah, sehingga menjadi penghalang jalan orang-orang dari kota Taif tidak bisa lari keluar. Tapi rupanya mereka punya perbekalan makanan banyak di dalam. Akhirnya Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, kalau Allah belum mengizinkan untuk membuka kota Taif, maka Nabi SAW pun pulang.
Ada sahabat yang sempat semangat karena waktu di lembah Hunain mereka lari, sekarang mereka kembali lagi, ya Rasulullah izinkan kami menyerang. Kata Nabi SAW, percuma, Allah belum izinkan, sudah turun ayat, jangan, tidak usah diserang. Tapi mereka tetap saja mengatakan, coba ya Rasulullah, kami ingin dapat. Nabi bilang silakan, tapi tidak akan bisa tembus. Dan betul, mereka coba menyerang berapa kali kota Taif atau benteng Taif, mereka tidak berhasil. Sampai akhirnya mereka semuanya pulang. Dan terakhir itu adalah bagaimana Umar bin Khattab bertengkar mulut dengan satu orang pimpinan Taif. Dia dari atas benteng, Umar bin Khattab dari bawah. Ini pimpinan Taif terus mengatakan, kalian percuma, ya, walaupun kalian mengepung kami sekian tahun tidak akan bisa menembus benteng kami. Kalian tidak punya kekuatan apalah, dicaci maki muslimin. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kami akan tinggal di sini walaupun sekian tahun. Ya, kalian hanya seperti biawak yang tahu sembunyi di lubangnya. Nah, mendengar statement tersebut, rupanya Abu Bakar mendengar Nabi SAW mengatakan telah turun wahyu melarang kita. Ini nggak bisa dibuka Taif. Maka Abu Bakar pun datang kepada Umar mengatakan, hai Umar, berhentilah dari perdebatanmu itu karena sudah turun wahyu. Kita disuruh pulang. Lalu kata Umar, apakah ini engkau dengar dari Nabi SAW? Kata Abu Bakar, iya. Maka Umar pun akhirnya memberhentikan dan pulang bersama kaum muslimin. Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian, dan tentu saja sejarah tidak akan pernah bisa didustakan, gitu kan? Kemenangan muslimin sudah kelihatan depan mata dan akan terjadi bila kita kembali kepada agama kita.